Alis ada kiri kikan. Ah, kurang jauh. Bab 296 sampai 300 bab 296 mengejutkan aliansi Bang. Terdengar suara membosankan, klik, suara patah tulang bergema di seluruh aula. Ah, jeritan menyedihkan terdengar berikutnya. Darah berceceran di seluruh langit. Kaki yang setengah patah itu seperti baling-baling yang putus, berputar dan terbang ke kejauhan, dan badan yang tinggi itu seperti layang-layang yang talinya putus, terbang ke arah penonton. Tak seorang pun di tempat kejadian dapat melihat siapa yang terluka saat ini. Gelas anggur di tangan Zhan Tiangsu jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Dia melihatnya, dia terkejut, jadi terkejut. Semua orang di tempat kejadian mengikuti pergerakan bayangan yang terbang di udara, dan akhirnya, bang, terdengar suara keras saat menghantam tanah. Bayangannya jatuh ke tanah dan di depan Zhan Tiangsu. Apakah kakak ketiga membunuh orang yang berpura-pura itu? Seorang murid dari aliansi tidak melihat dengan jelas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan keras. Ledakan, kaki yang patah itu berputar dan mengenai kepalanya. Sialan, kamu sangat tidak berguna dan kamu masih bertingkah seperti ini. Apakah kamu ingin mati? Tangan yang menyelidik menarik kaki yang patah itu dan hendak membuangnya. Hasil lihat lurus, ini adalah setengah celana yang mengenakan pakaian aliansi bergaris hitam dan putih. Mau tak mau aku segera menundukkan kepalaku untuk melihat ke tanah, dan mataku langsung tegak. Kakak ketiga Wu Yunan memiliki dua aliran darah yang mengalir dari sudut mulutnya, kepalanya dimiringkan, dan dia meninggal. Melihat tubuhnya lagi, seluruh dadanya telah runtuh di dalam. Ini dia segera menatap tuannya, Zhan Tiangsu, yang sudah tercengang, dengan tatapan sedih di matanya. Gudong, murid aliansi Zhan menelan seteguk air liur dan tidak tahu harus berkata apa. Orang-orang di tempat kejadian yang awalnya ingin mendukung aliansi terdiam sejenak, menatap tubuh Wu Yunan di tanah, dan mereka semua terdiam. Kemarahan yang kuat melintas di wajah Zhan Tianmeng. Baru saja Ji Fei berkata dia tidak bisa mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Saat itu, dia mengira Ji Fei sedang membual. Bagaimana bisa seseorang dari perusahaan keamanan begitu hebat? Bagaimana hal itu bisa dibandingkan dengan mereka yang berada di aliansinya sendiri? Dan dia bahkan lebih menyadari kekuatan murid ketiganya Wu Yunan. Ketika dia melihat Wu Yunan bertarung, menurutnya, jika Ji Fei tidak bertarung, mustahil bagi siapapun untuk mengalahkan Wu Yunan. Saat itu, ketika saya melihat puluhan anak buah Ji Fei berebut untuk bertarung, saya mengira mereka adalah sekelompok orang yang tidak peduli dengan hidup dan mati. Kini, dia menyadari bahwa dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Sekarang, dia menyadari bahwa dia sangat lemah. Amarah, penghinaan, itu seperti botol 5 rasa yang terbalik, berguling-guling di perutnya. Zhang Xiu tidak berdaya ketika dia lumpuh, Wu Yunan tidak berdaya ketika dia meninggal, dan Qin Yong lumpuh dan tidak dapat membalas dendam. Zhan Tiangsu tiba-tiba merasa bahwa Ji Fei di depannya seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Siapa yang akan bertarung selanjutnya? Suara melengking Yao Guangbiao terdengar di aula. Keras, mengejutkan, dengan ekstasi, meski banyak orang yang sangat marah atau bahkan kesal setelah mendengar ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Karena Tetsuo menang, pria yang tidak mereka sukai kini berdiri di atas panggung, menghadap pahlawan yang menang, berdiri di sana dengan bangga, menunggu semua orang memujanya. Aku akan bertarung, giliranku sebagai adik laki-laki. Semangat orang-orang dari perusahaan keamanan Bameng bahkan lebih tinggi, dan adegan terburu-buru ke tempat kejadian tadi muncul kembali. Teriakan terakhir Tiehan menyebabkan yang lain langsung kehilangan kekuatan. Ada orang dari perusahaan keamanan Bameng yang harus dilawan, tetapi tidak ada orang dari Zhan Meng yang harus dilawan. Murid-murid aliansi Zhan yang juga berebut dan mendominasi sekarang menjadi layu seperti terong yang dipukuli oleh embun beku, dan mereka tidak lagi memiliki semangat kepahlawanan sebelumnya. Sayang sekali saya tidak melakukannya ketika saya memintanya menjelaskan urusan pemakamannya. Tiexiong datang dengan suara menggoda dan berjalan perlahan menuju Ji Fei. Patah, bang, Tetsuo adalah seorang pahlawan. Orang-orang dari perusahaan keamanan Bameng bertepuk tangan pada saat yang sama, bersorak untuk pahlawan yang menang. Tepuk tangan, bersorak, itu seperti garam yang ditaburkan pada luka para murid aliansi. Kegembiraan yang luar biasa, sangat tidak berdaya. Saya harus menanggungnya. Kebanggaan sang pahlawan bangkit,
dan dia melirik ke arah ratusan murid dari aliansi Zan. Siapa dari aliansi Zan yang akan bertarung? Para murid aliansi Zan yang awalnya diam semuanya menundukkan kepala mereka dalam sekejap. Diam dulu, lalu tundukkan kepalamu. Di mata Zan Tiangsu, wajahnya terasa seperti ditampar keras. Tahukah Anda, aliansi Zan adalah perwakilan para pejuang di kota Ninghai dan simbol kekuatan militer kota Ninghai. Sekarang mereka semua layu. Menyerahkan martabat para pejuang juga akan mempermalukan aliansi Zan. Ji Fei, orang-orangmu sangat kejam. Mata Zan Tiangsu terbakar amarah dan dia berbicara dengan dingin, bahkan mengubah alamatnya menjadi nama langsung. Ji Fei sedikit mengangkat sudut mulutnya, berpikir untuk menculik Sui Muhan dan Tong Tong, dan dengan dingin mendengus, Zan Tiangsu, aku lebih kejam darimu. Apa kamu tidak mengetahuinya dengan jelas? Kamu menghapus murid keduaku, dan anak buahmu menendang murid ketigaku sampai mati. Menurutmu siapa yang kejam? Jika Tai Xiong tidak menendang Wu Yunan sampai mati sekarang, bukankah Wu Yunan yang menendang Tai Xiong sampai mati? Anda, Zan Tiangsu terdiam. Ji Fei mengatakan yang sebenarnya. Faktanya, instruksinya kepada Wu Yunan adalah membunuh Tai Xiong. Mungkinkah hanya rakyatmu yang bisa membunuh, dan rakyat kami hanya bisa menunggu untuk dibunuh? Suara Ji Fei yang tiba-tiba meninggi membungkam Zan Tiangsu sepenuhnya. Apakah ada orang dari aliansi Zan yang berani menantang? Tiehan berbicara lagi, menambahkan garam pada lukanya lagi. Pembuluh darah Zan Tiangsu muncul di dahinya dan dia hendak berbicara. Ji Fei sudah tersenyum dan berkata, Zan Tiangsu, bukankah kamu ingin menantang dirimu sendiri? Ini makanan pembuka. Haha, Yao Guangbiao memimpin, dan semua orang di perusahaan keamanan Bameng tertawa. Kita masih punya 2 makanan pembuka, ayo lanjutkan. Tiehan menelepon lagi. Zan Tiangsu telah dipanggil oleh Tai Han berkali-kali, dan dia benar-benar ingin keluar sendiri dan menghancurkan Tai Han secara langsung. Alhasil, pernyataan pembuka tersebut membuatnya menelan kata-kata yang terlontar dari bibirnya. Dia memandang murid-murid di sekitarnya, ingin melihat siapa yang bisa maju dan bermain. Hasil ada pemahaman yang sangat diam-diam dan mereka semua menundukkan kepala. Bahkan murid tertua Luo Yutian, tendangan Tie Xiong barusan mengejutkan mereka semua, dan membuat mereka semua ketakutan. Hal ini membuat Zan Tiangsu merasa sangat marah dan tidak berdaya. Apakah Zan Meng takut? Suara gembira Yao Guangbiao terdengar sekali. Menambah penghinaan pada cedera, wajah Zan Tiangsu begitu gelap hingga dia hampir meneteskan air mata. Siapa yang akan bertarung? Dia bertanya dengan marah. Kesunyian. Kepala murid aliansi Zan diturunkan. Haha. Mereka semua tercengang. Yao Guangbiao yang baru saja diejek dan dihina akhirnya punya kesempatan untuk melampiaskannya. Zan Tiangsu hampir marah dan memandang Luo Yutian. Luo Yutian merasakan tatapan Zan Tiangsu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tuan, karena ini adalah hidangan pembuka, mari kita lihat bagaimana keadaan kekasih dan anak Ji Fei sekarang. Sudah 15 menit. Apakah dia menjadi milik orang lain? Mainan? Mata Zan Tiangsu berbinar. Dia sangat marah hingga dia lupa tentang penculikan Sandera. Wajahnya langsung melembut, seolah dia melihat harapan. Bab 297 bawakan aku buktinya haha. Kata yang bagus, aliansi kita telah menyerah dalam hidangan pembuka 3 putaran ini. Mari kita lihat apakah kekasih dan anak Ji Fei telah diselamatkan. Mari kita lihat apakah kita benar-benar bisa menyelamatkan orang dengan duduk di sini dan membual tentang hal itu. Ayo, mari kita berteriak bersama. Mari kita berteriak bersama untuk nasib wanita Ji Fei. Zan Tiangsu berpikir bahwa saat ini, orang-orang mereka telah menyerang Sui Muhan, dan dia berteriak dengan gembira di dalam hatinya. Mereka yang datang mengacungkan jempol dan sudah lama merasa dirugikan, akhirnya menemukan jalan keluar dan bertepuk tangan serta berteriak bersama, Ji Fei, sesumbar dan selamatkan orang. Seragamnya, bergema di seluruh penonton. Zan Tiangsu dan Luo Yutian saling memandang, dan keduanya melihat kegembiraan fanatik di mata satu sama lain. Kebanggaan dan kegembiraan yang baru saja dirasakan Yao Guangbiao dan yang lainnya seperti dituangkan ke dalam baskom berisi air dingin. Semua orang memandang Ji Fei, menunggu jawaban Ji Fei. Ji Fei tiba-tiba berdiri. Kamu ingin melihat seorang pembual menyelamatkan seseorang, kan? Haha, penonton bertepuk tangan dan berteriak, tunjukkan kami pertunjukan. Ji Fei berdiri di tempat dan menjadi fokus semua orang.
Dan dia perlahan berjalan menuju Luo Yutian. Luo Yutian sedikit penasaran saat melihat Ji Fei berjalan ke arahnya. Namun, berpikir bahwa tuannya ada di sisinya sekarang, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia menegakkan punggungnya dan menatap Ji Fei, matanya penuh dengan ejekan dan ejekan. Meskipun dia tidak menelepon orang yang mengaturnya, dia yakin Sui Muhan pasti cocok. Memikirkan sikap luar biasa Ji Fei terhadap para penculik di telepon tadi, dia sangat bersemangat hingga dia ingin tertawa. Perilaku bodoh, terburu-buru untuk mati. Saat ini, tunggu saja sampai Ji Fei merasa malu. Zhan Tiangsu bahkan tidak peduli sama sekali saat Ji Fei datang. Menurutnya, masalah ini begitu sempurna sehingga Ji Fei tidak mungkin mengetahuinya. Dan yang paling penting adalah sekarang orang-orang itu telah berurusan dengan Sui Muhan, dan setelah beberapa saat dia telah berurusan dengan Ji Fei, dan grup Li baru serta Bang Ninghai adalah miliknya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa strategi Huo Haiyan sangat bagus. Melihat ke arah kamar pribadi tempat Huo Haiyan dan yang lainnya berada di lantai atas, keterkejutan muncul di matanya. Setelah mendengar ini, Huo Haiyan dan Jefferson saling berpandangan, juga dengan penuh keterkejutan. Ketika mereka mendengar tantangan Ji Fei kepada para penculik, mereka berdua hampir bertepuk tangan dan berteriak kegirangan. Akhirnya, Ji Fei bisa merasa malu sekali saja. Mata ratusan orang di tempat kejadian tertuju pada Ji Fei, menunggu dia mempermalukan dirinya sendiri, menunggunya. Ledakan, kaki Ji Fei tiba-tiba menendang perut Luo Yutian tanpa peringatan apapun. Ah! Luo Yutian berteriak keras, dan tubuhnya terbang mundur seperti bola. Bang bang bang, kecepatannya sangat cepat, sehingga murid-murid dari aliansi di belakangnya tidak punya waktu untuk menghindar, dan 7 atau 8 dari mereka terlempar secara berurutan. Ledakan, jatuh dengan keras ke tanah, engah. Dia memuntahkan seteguk darah, menutupi perut bagian bawahnya dengan kedua tangan, dan berubah menjadi udang. Melihat Ji Fei, bingung, amarah, bingung. Saya berharap saya bisa membunuh Ji Fei secara langsung. Ah, semua orang di tempat kejadian terkejut dengan serangan mendadak Ji Fei terhadap Luo Yutian dan berteriak. Zhan Tiangsu berdiri di dekatnya, tetapi dia gagal melindunginya, yang membuatnya kehilangan muka dan menjadi sangat kesal. Ji Fei, beraninya kamu menyerang tanahku tanpa alasan. Ji Fei tidak memperhatikan sama sekali. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Luo Yutian. Dia tidak menggunakan terlalu banyak tenaga dalam tendangan itu sekarang, kalau tidak, dia bisa mengalahkan Luo Yutian sampai mati. Tujuannya adalah melampiaskan amarahnya dan kemudian menghancurkan Luo Yutian. Patah, dia mengangkat tangannya dan berkata, tahukah kamu kenapa aku memukulmu? Luo Yutian membidik Ji Fei, tapi Ji Fei dengan mudah mengelak. Tapi Luo Yutian tidak menyerah. Terakhir kali dia menyerah di Hotel Ninghai, dia benar-benar dipermalukan. Kali ini, dia yakin Zhan Tiangsu ada di sini dan dia tidak akan berada dalam bahaya. Jadi, bersikaplah sangat jantan. Patah, Ji Fei menamparnya lagi. Saya merasa bersalah, apakah Anda merasa tidak yakin? Luo Yutian tidak menyangka Ji Fei akan menamparnya lagi. Zhan Tiangsu juga marah, dan 5 jari tangan kanannya berubah menjadi cakar, meraih pergelangan tangan tempat Ji Fei meraih pakaian Luo Yutian. Zhan Tiangsu, apakah kamu yang mengatur penculikan Sui Muhan dan Tong Tong oleh Luo Yutian? Ji Fei mengayunkan Luo Yutian ke arah Zhan Tiangsu dan bertanya dengan keras. Zhan Tiangsu, yang telah menggunakan tangan cakar naga tingkat 10, dengan cepat menariknya kembali dan menatap Ji Fei dengan heran. Bagaimana dia tahu, Luo Yutian sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya menjadi dingin. Semua orang di tempat itu tercengang dan memandang Luo Yutian. Patah, suara jelas tamparan Ji Fei di wajah Luo Yutian terdengar, dan semua orang terkejut. Kamu benar-benar melakukan penculikan itu. Apakah kamu seseorang yang ingin mempermalukan aliansi? Ah, Luo Yuchai yang ketakutan bereaksi dan berteriak. Patah, Ji Fei yang menamparnya lagi. Zhan Tiangsu tentu saja tidak mengatur hal kotor seperti mengatur penculikan, bukan? Puff, Luo Yutian mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Tubuhnya bergoyang, dan dia hampir jatuh ke tanah. Pada saat ini, Zhan Tiangsu, yang berdiri kurang dari setengah meter dari Ji Fei, mendengar dengan jelas, dengan rasa malu dan malu yang tak terlukiskan di wajahnya. Kata-kata terakhir Ji Fei adalah membersihkan namanya, tapi dia merasa lebih sakit daripada memukulinya. Ji Fei, kamu bohong.
Luo Yutian jelas bukan orang yang menculik Sui Muhan, teriak Zhan Tiangsu setelah tertegun sejenak. Puh, Luo Yutian menggigit Ji Fei lagi dan berteriak, Ji Fei, kamu bersalah padaku, aku tidak mengatur siapapun untuk menculikmu. Bawakan aku buktinya, aku ingin bukti, jika tidak ada bukti, aku belum selesai denganmu. Ji Fei, kamu tidak bisa menyelamatkan kekasih dan anakmu, jadi kamu di sini hanya untuk menyalahkan orang lain, itu terlalu kotor. Meskipun Luo Yutian merasa terhina dan marah, dia sangat berpikiran jernih dan tidak pernah bisa mengakuinya. Jika dia melakukannya, dia akan hancur total dan aliansi Zhan akan dipermalukan sepenuhnya. Zhan Tiangsu telah memimpin untuk berdiri dan menolak mengakuinya, jadi dia akan terus menolak mengakuinya. Semua orang di tempat kejadian terdiam, menatap Ji Fei. Ji Fei, jika tidak ada bukti, aku akan meminta polisi untuk menangkapmu hari ini, dan tidak perlu ada duel. Zhan Tiangsu berkata dengan sangat tenang dan dingin. Ingin bukti, mau tidak mengakuinya, itulah mengapa kamu ingin mati. Bang, dengan raungan terakhir, Ji Fei memukul perut Luo Yutian dengan tangan kanannya. Engah, Luo Yutian memuntahkan seteguk besar darah, dan kemudian tubuhnya menjadi lemas dan dekaden, dan dia mulai merasa lesu. Ji Fei, kamu sangat kejam, kamu benar-benar melumpuhkan seni bela diriku. Xiao Tian, Zhan Tiangsu berteriak, Ji Fei, aku akan membunuhmu sekarang. Zhan Tiangsu gila, orang-orang di aliansi itu bodoh. Luo Yutian dihapuskan, Ji Fei melepaskan tangannya, dan tubuh Luo Yutian jatuh ke tanah dengan bunyi selembut mie. Bawakan aku buktinya, bab 298 saya masih punya bukti di sini. Bawa buktinya, semua orang di tempat kejadian terkejut. Semua mata memandang ke arah pintu. Bahkan Zhan Tiangsu dan Luo Yutian terkejut, Ji Fei ada di sini, dan begitu banyak anak buahnya ada di sini. Bukti apa yang Anda bawa? Ji Fei, tidakkah kamu membiarkan Sui Muhan dan putrinya diselamatkan dengan membual dan kemudian datang membawa bukti? Zhan Tiangsu bertanya dengan ekspresi aneh. Haha, semua orang terhibur dengan imajinasi Zhan Tiangsu. Mencicit, pintu bar terbuka, dan 6 orang masuk dengan gigi terbuka dan bekas luka di seluruh wajah, diikat dengan tali. Ketika Luo Yutian melihat ke-6 orang itu, dia merasa seolah-olah dia telah melihat hantu. Matanya, yang menjadi kusam karena seni bela dirinya telah dihapuskan, langsung menjadi cerah dan melebar. Matanya tertuju pada 6 orang itu, dan semakin dia melihat mereka, semakin dia terlihat seperti sedang melihat hantu. Bukankah ini orang yang dia kirim untuk menculiknya? Mereka ingin Ji Fei pergi, tapi Ji Fei tidak pergi. Tapi bagaimana mereka bisa menjadi orang yang berbudi luhur? Meskipun Zhan Tiangsu tidak tahu siapa orang yang dikirim oleh Luo Yutian, tetapi ketika dia melihat sorot matanya, dia segera mengerti bahwa ke-6 orang inilah yang akan diculik. Hanya saja mereka berada dalam kekacauan sekarang. Dan, sangat tidak terduga, ini ketika ke-6 orang itu melihat mata seluruh ruangan tertuju pada mereka. Mereka gemetar ketakutan dan berhenti di depan pintu. Ayo pergi, kalian 6 babi bodoh, omelan gadis kecil itu terdengar dari belakang ke-6 orang itu. Kemudian patah, suara cambuk yang jelas terdengar. Ah, penculik yang berdiri di luar merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya dan berteriak. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan, membuat orang di depannya terhuyung-huyung, menyebabkan beberapa orang lain mengikutinya, dan mereka hampir terjatuh dan menyambar kotoran itu. Menderita, lucu, semua orang yang hadir memandang Zhan Tiangsu. Baru saja dia mengatakan bahwa Sui Muhan dan putrinya menyelamatkan diri mereka sendiri, tetapi sekarang dia benar-benar membawa para penculik. Wajah ini ditampar keras sekali, hanya Ji Fei yang memiliki senyuman tipis di wajahnya. Dia mengenali suara tong-tong, tepat sebelum dia mulai mengalahkan Luo Yutian, dia menerima pesan dari Qi Yuan, memberitahunya bahwa dia telah dibawa ke mutbar. Itu sebabnya dia memukul Luo Yutian dengan keras dan melampiaskan amarahnya sebelum membiarkan siapapun masuk. Tapi saya tidak menyangka Tong-Tong masuk dengan 6 orang. Kebetulan dia memukul wajah Zhan Tiangsu dan semua orang yang hadir. Melihat 6 orang terjebak tali lagi, saya semakin memuji pendekatan Qi Yuan. Ini adalah penghinaan terbesar bagi Zhan Tiangsu. Melihat Zhan Tiangsu, wajahnya sangat gelap. Zhan Tiangsu hampir memarahi Luo Yutian sampai mati di dalam hatinya. Bahkan jika Anda mengirim seseorang untuk melakukan ini, itu akan menjadi orang yang sama.
Sekarang dia ditangkap dan diperlakukan sebagai babi oleh seorang gadis kecil di taman kanak-kanak dengan cara yang sama. Apakah menurut Anda ini memalukan? Bukankah ini menjengkelkan? Saya kira ini adalah penculik paling bodoh di dunia. Luo Yutian terbaring di tanah, sudah putus asa, tetapi melihat 6 orang ini muncul, dia menjadi semakin putus asa. Merasakan tatapan marah Zhan Tiangsu, dia sudah putus asa. Siapa Luo Yutian? Ayo maju. Kenapa kamu menculik aku dan ibuku? Tong Tong memegang cambuk kecil dan berteriak dengan marah ke lobi Mudbar. Saya pikir itu lucu ketika saya melihat 6 orang. Sekarang aku mendengar suara susu Tong Tong yang berpura-pura menjadi orang dewasa, yang membuatku semakin geli. Meski banyak penonton yang berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya, tawa pelan tetap terdengar. Hal ini membuat Luo Yutian dan Zhan Tiangsu merasa lebih bersemangat dan terhina. Namun, dia tidak maju ke depan. Hai, Tong Tong mengedipkan matanya yang besar dan melihat sekeliling. Tapi tidak ada yang menjawab. Kamu tidak berani berdiri. Kamu ternyata pengecut. Dia mengangkat cambuk di tangannya dan mencambuknya langsung ke salah satu penculik. Di mana babi Luo Yutian? Pergi dan temukan untukku. Engah, Luo Yutian, yang terluka parah dan lumpuh, mendengar kata-kata ini dan mengeluarkan seteguk darah. Disebut babi oleh seorang gadis kecil. Keenam orang itu memandang Luo Yutian. Luo Yutian dengan cepat menundukkan kepalanya dan pura-pura tidak mengenalinya. Dia berada dalam kekacauan sekarang. Jika dia benar-benar mengakuinya, dia tidak akan kehilangan seni bela dirinya, tapi seluruh hidupnya. Ketika mereka berenam melihat bahwa Luo Yutian sama menyedihkannya dengan seekor anjing dan tidak lagi memiliki keanggunannya yang dulu, hati mereka terpuruk dan tanpa sadar mereka memandang ke arah Zhan Tiangsu. Ketika Zhan Tiangsu melihat 6 orang masuk seperti ini, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Ji Fei melakukannya, dia tahu bahwa penculikannya telah gagal dan dia akan terlibat jika gagal. Dia memandang Luo Yutian dan memberi isyarat agar dia menanganinya sendiri. Luo Yutian memikirkan kekejaman Zhan Tiangsu. Jika dia benar-benar masuk, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia juga mungkin akan menemukan seseorang untuk membunuhnya dan membungkamnya. Dia segera menundukkan kepalanya dan pura-pura tidak melihatku. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Tong Tong melihat tidak ada seorang pun yang maju. Siapa Zhan Tiangsu? Dia adalah pemimpin aliansi omong kosong. Mereka bilang kamu mengirim orang untuk menculik aku dan ibuku. Suara Tong Tong terdengar lagi, dan kali ini targetnya tiba-tiba diarahkan ke Zhan Tiangsu. Hal ini membuat Zhan Tiangsu langsung merasa seperti sedang dipindai secara gila-gilaan oleh pemindai berkekuatan tinggi. Dan mata semua orang membuat wajahnya terbakar. Aliansi perang telah menjadi aliansi omong kosong. Dan dialah yang menjadi penghasut penculikan itu. Penonton di tempat itu melebarkan mata dan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Biasanya, masuk akal bagi Luo Yutian untuk mengatur seseorang untuk menculik seseorang, tapi bagaimana itu bisa menjadi perbuatan Zhan Tiangsu? Dia adalah pemimpin aliansi perang, tapi dia adalah makhluk yang dijunjung banyak orang. Bagaimana orang seperti itu bisa melakukan hal seperti itu? Ketika Zhan Tiangsu mengatakan bahwa Ji Fei menulis dan mengarahkannya, mereka benar-benar percaya bahwa itu adalah penjelasan yang paling masuk akal. Tetapi ketika mereka melihat Tie Xiong menendang Wu Yunan sampai mati, mereka tahu bahwa Ji Fei tidak membutuhkannya. Anda tahu, Ji Fei, seorang master seperti Tie Xiong, memiliki banyak orang di bawah komandonya. Sekarang, orang-orang datang ke pintu dan mengatakan itu diatur oleh Luo Yutian dan Zhan Tiangsu. Sekarang, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa apa yang dikatakan Tong Tong tidak salah. Ah, kemarahan Zhan Tiangsu melonjak dan dia meraung dengan marah, siapa bilang aku mengirim seseorang untuk menculiknya? Adegan menjadi lebih sunyi, semua orang menatap Zhan Tiangsu. Zhan Tiangsu menatap Tong Tong, berharap dia bisa membunuh Tong Tong secara langsung. Namun, ekspresi Tong Tong sangat natural. Kamu tidak perlu mengancamku, aku tidak akan memotretmu. Zhan Tiangsu, itulah yang mereka berenam katakan sendiri. Itu diatur oleh Luo Yutian dan juga diatur oleh Zhan Tiangsu. Apakah kamu Luo Yutian atau Zhan Tiangsu? Tong Tong berkata dengan sangat tenang, kamu bajingan, kamu telah berbuat salah padaku. Zhan Tiangsu sangat marah dan tiba-tiba melangkah maju. Klik, klik. Serangkaian suara yang mematahkan leher terdengar, dan keenam penculik itu jatuh ke tanah dan mati. Sialan, beraninya kamu menuduhku melakukan penculikan. Setelah Zhan Tiangsu selesai berbicara,
dia dengan sengaja mengangkat tendangannya dan menendang seorang penculik di depannya. Namun, ia terbang menuju Tong Tong, kecepatannya sangat cepat dan kekuatannya besar. Jika bertabrakan dengannya, mungkin Tong Tong akan hancur berkeping-keping. Tong Tong tidak menyangka akan terjadi kejadian seperti itu, dan langsung terpana di tempatnya. Apakah pemimpin aliansi perang ingin membunuh orang dan membungkam mereka? Suara Ji Fei yang menghina dan dingin terdengar, dan dia sudah berdiri di depan Tong Tong, mengambil tubuh penculik yang terbang ke tangannya. Penyesalan melintas di mata Zhan Tiangsu. Dia hanya membunuh orang dan membungkam mereka. Dia hanya ingin menunjukkan kemarahannya dan bertindak tidak normal untuk mencari alasan bagi dirinya sendiri. Aku hanya tidak menyangka Ji Fei akan bergerak begitu cepat dan gagal membunuh Tong Tong, dan dia merasa menyesal di dalam hatinya. Namun, mengira 6 orang dibunuh olehnya, itu dianggap diam, dan dia merasa tenang. Melirik Luo Yutian segera mengerti dan menenangkan diri. Wajah kedua orang itu kembali normal, dan mereka memandang Ji Fei, menunjukkan rasa jijik dan ejekan yang dalam. Tanpa bukti, apa yang akan terjadi pada kita? Tidak ada gunanya membunuh seseorang dan membungkamnya. Saya masih punya bukti di sini. Bab 299. Saya akan menunjukkan bukti nyatanya. Suaranya manis, tapi penuh amarah. Sosoknya yang menggairahkan langsung menerangi seluruh tempat dan mengejutkan semua orang. Sui Muhan melangkah maju dan muncul di pintu. Dia mengenakan gaun panjang yang ramping, memiliki sosok langsing, dan rambutnya diikat tinggi. Dia memancarkan rasa kedewasaan yang kuat di sekujur tubuhnya. Wajah oval yang halus, cerah dan mempesona di bawah cahaya, akan menjadi lebih bersinar jika bukan karena amarah yang membuat wajahnya sedikit lebih pekat saat ini. Saat ini, banyak orang datang ke sini bersama teman wanitanya. Meskipun teman wanitanya adalah model, gadis cantik di sekolah, atau bahkan bintang muda, mereka kini terlihat redup di depan Sui Muhan. Banyak pria memandang Sui Muhan, memperlihatkan nafsu telanjang. Mata Zhan Tiangsu tertuju pada wajah Sui Muhan, dan dia juga tertarik dengan auranya yang kuat. Namun, hal itu segera digantikan oleh rasa takut. Siapakah Sui Muhan ini? Bagaimana dia, seorang wanita dan seorang anak, bisa melarikan diri? Saya merasa tidak nyaman memikirkan dia mengaku punya bukti. Dalam hati, saya sangat tidak puas dengan kemampuan Luo Yutian dalam melakukan sesuatu. Saya mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, memandang Sui Muhan dan bertanya, siapa kamu? Sui Muhan mengabaikan Zhan Tiangsu, berjalan ke arah Ji Fei, mengangguk sedikit ke arah Ji Fei, dan memandang semua orang yang hadir. Siapa di antara kalian yang menginginkan bukti? Saya memilikinya di sini. Setelah mengatakan itu, sebuah ponsel muncul di tangan putihnya. Hati Zhan Tiangsu sepertinya dipegang oleh tangan seseorang, dan dia tiba-tiba merasa gugup. Melihat keenam mayat itu, dia merasa sangat rumit sekarang. Akhirnya, jadilah kejam, ponsel itu buktinya, siapa yang bisa mempercayainya? Dia menatap telepon, matanya sangat dingin. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apakah ini bukti. Sui Muhan menggoyangkan ponselnya dan memandang semua orang di tempat kejadian. Apakah kamu ingin melihat bukti di dalamnya? Apakah kamu ingin tahu siapa yang menculik ibu dan anak kita? Semua orang di tempat kejadian baru saja melihat Zhan Tiangsu membunuh 6 orang, dan mereka sudah menduga bahwa penculikan itu diatur oleh Zhan Tiangsu. Meskipun itu tidak diatur oleh Zhan Tiangsu, itu pasti ada hubungannya dengan itu. Sekarang, dihadapkan pada bukti ini, meskipun setiap orang sangat menginginkannya di dalam hati, mereka tidak berani berbicara. Lagi pula, jika Zhan Tiangsu membunuh Ji Fei sekaligus, apa yang akan terjadi bahkan jika Sui Muhan memberikan bukti? Kesunyian, tidak ada yang menjawab. Hal ini sedikit mengejutkan Sui Muhan dan tidak terduga. Dia tahu betapa hangat dan dinginnya orang, tapi dia tidak menyangka cuaca akan sedingin itu. Sebaliknya, saya merasa sedikit kewalahan. Zhan Tiangsu awalnya khawatir dia akan bersikap pasif dengan memberikan bukti, tetapi sekarang dia melihat adegan ini, dia langsung mengerti artinya. Diam-diam menatap Sui Muhan dan Ji Fei sambil tersenyum, matanya penuh provokasi, yang berarti aku ingin melihat apa yang dapat kamu lakukan padaku. Adegan tersebut berubah menjadi suasana yang aneh, yang membuat orang merasa sangat tertekan. Jefferson dan Huo Haiyan, yang sedang duduk di kamar pribadi, melihat pemandangan ini dengan senyum bangga di wajah mereka. Jefferson mengacungkan jempol kepada Huo Haiyan. Huo, target yang kamu pilih kali ini sempurna. Kamu adalah mitra yang kami inginkan.
uang yang kamu keluarkan tidak sia-sia. Jefferson sangat puas dengan kekuatan Zhan Tiangsu yang mendominasi, berani, dan mengintimidasi di seluruh kota Ninghai. Dia bahkan mulai berpikir tentang bagaimana mengendalikan Zhan Tiangsu dan membiarkan dia membantu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemimpin sekte wanita. Huo Haiyan awalnya memiliki kebijakan untuk bertahan hidup, tetapi dia tidak menyangka kebijakan itu akan terbukti begitu sempurna sekarang, yang juga mengejutkannya. Apakah kamu ingin aku turun dan merangsangnya? Jefferson berpikir sejenak dan mengangguk. Ayo, ini akan membantu pemimpin perang menyelesaikan krisis dan semakin mengkonsolidasikan kerja sama kita. Huo Haiyan segera mengangguk, berdiri, dan mendengus dingin ke arah Sui Muhan di bawah, wanita yang tidak tahu malu, berani memfitnah aliansi, dan bahkan menulis dan mengarahkan drama penculikan yang tidak tahu malu. Sebuah kalimat yang sangat tiba-tiba terdengar di aula, menyebabkan semua orang terkejut dan melihat ke arah kamar pribadinya. Huo Haiyan sudah berjalan ke bawah. Ji Fei secara tidak sengaja melihat Jefferson duduk di dalam, dan pupil matanya langsung membesar, seolah dia memahami sesuatu. Sui Muhan sudah merasa malu, tetapi sekarang dia dimarahi, dia menjadi semakin marah dan harus mencari cara untuk membuktikannya. Ji Fei dengan lembut meletakkan tangannya di bahunya, tenang saja. Tepukan lembut dan kata-kata lembut membuat Sui Muhan merasa hangat di sekujur tubuhnya, dan ada rasa lega yang tak terlukiskan di wajahnya. Dengar, semuanya, apakah Ji Fei baru saja menamparkan Sui Muhan dengan tangannya? Apakah kamu melihat betapa miripnya gadis kecil ini dengan Ji Fei? 3 orang yang berdiri di sini seperti sebuah keluarga. Bisakah kamu memikirkan apa yang disebut penculikan itu? Suara Huo Haiyan yang menggoda dan mengejek bergema di aula, seolah-olah dia telah diculik, atau bahkan lebih seperti dia telah dianiaya. Kamu benar. Ini adalah sebuah keluarga, ini adalah istri dan anak perempuan yang bertindak untuk menyelamatkan suaminya. Orang-orang yang telah gagal mendukung Zhan Tiangsu tiba-tiba merasa seperti mereka telah diberi suntikan darah dan meraung lagi. Baru saja Huo Haiyan sedang berbicara di lantai atas, Zhan Tiangsu sangat senang, jika tidak maka tidak sopan jika marah sendirian. Sekarang, kata-kata Huo Haiyan membalikkan keadaan, yang membuatnya semakin bahagia. Dia mengangguk ke arah Huo Haiyan dengan ekspresi setuju. Hal ini membuat Huo Haiyan semakin percaya diri. Pemimpin aliansi Zhan, kamu tidak boleh membunuh 6 orang itu. Zhan Tiangsu tertegun sejenak, dan semua orang di tempat kejadian juga melihat ke arah Huo Haiyan. Huo Haiyan menunjukkan senyum bangga di bibirnya dan menatap Ji Fei. Saya baru saja membunuh 6 orang dengan pemimpin aliansi dan membunuh mereka demi Anda. Jika tidak, bagaimana penculikan yang Anda tulis dan arahkan ini akan berakhir? Mendesis, terdengar desahan. Lalu semua orang mengacungkan jempol kepada Huo Haiyan. Tinggi, ini sangat tinggi. Zhan Tiangsu tidak pernah memandang serius Huo Haiyan di masa lalu. Bahkan rencana penculikan yang dia usulkan hari itu dipukul habis-habisan oleh Ji Fei sehingga statusnya menjadi sangat tidak penting. Hari ini, dia menatapku dengan cara yang berbeda. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa Zhan Tiangsu lah yang membunuh orang dan membungkam mereka. Tetapi Huo Haiyan dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa dia membunuh orang dan membungkam mereka demi Ji Fei. Tidak ada orang lain yang memiliki kefasihan seperti itu. Bahkan Ji Fei mengangkat alisnya, merasa terkejut karenanya. Jefferson bahkan bertepuk tangan dan bertepuk tangan langsung di kamar pribadi di lantai atas, terlebih lagi. Ji Fei, terima kasih, pemimpin aliansi. Teriakannya menggerakkan seluruh aula. Ji Fei, terima kasih, pemimpin aliansi, itu bergema di seluruh mood bar secara instan. Wajah Huo Haiyan penuh kebanggaan, dan dia menatap Ji Fei, seolah dia bertekad untuk mengalahkanmu. Pada saat ini, memikirkan Ji Fei tanpa daya menyaksikan penculikan Sui Muhan dan anaknya, membingungkan benar dan salah, tidak dapat berkata apa-apa, dan membunuh bukti, jelas merupakan tamparan terbaik di wajah. Ji Fei tidak berkata apa-apa, tapi senyuman jahat muncul di bibirnya. Sui Muhan benar-benar marah karena sikap Huo Haiyan yang tidak tahu malu. Saya akan membiarkan Anda melihat bukti nyata. Jari-jari putihnya langsung menekan telepon. Layar besar di mood bar langsung menyala. Babak 300, aliansi perang menghilang dari kota Ninghai. Apa yang diminta Luo Yutian untuk kita culik semuanya diatur olehnya. Luo Yutian meminta kami untuk menculik Sui Muhan dan putrinya, dan meminta Ji Fei datang untuk menyelamatkan orang. Selama dia datang untuk menyelamatkan orang,
dia akan kalah jika dia tidak dapat berpartisipasi dalam duel tepat waktu. Setelah kita kalah, aliansi akan mendapatkan grup Li baru, dan kemudian kita bisa membunuh Sui Muhan dan putrinya dan mendapatkan 100 miliar dari Bang Ninghai. 6 orang yang baru saja dibunuh oleh Zhan Tiangsu berlutut di tanah, dan video pengakuan mereka di video ponsel mulai bergulir di layar lebar. 6 orang berlutut di tanah, bergiliran bercerita, dan bahkan memutar ulang rekaman panggilan dan rekaman panggilan Luo Yutian. Bum bum bum, seluruh mood bar seperti kilat dan guntur, dan tempat itu begitu sunyi sehingga Anda bahkan bisa mendengar sedikit embusan napas. Momentum yang diciptakan oleh Huo Haiyan tidak hanya menghilang seketika, tetapi juga secara langsung menyebabkan citra tinggi yang baru saja didirikan Zhan Tiangsu runtuh. Ah, Zhan Tiangsu meraung marah dan tiba-tiba bergegas menuju Sui Muhan. Aku akan membunuhmu, pembuat rumor. Teriakannya memekakkan telinga, dan tubuh itu bergerak cepat, seperti sambaran petir. Sui Muhan sangat ketakutan sehingga dia berdiri di tempat ketika melihat pemandangan ini. Lemparkan telepon itu padanya, Ji Fei memperingatkan dari samping. Sui Muhan melempar teleponnya seperti batu bata, dan tubuh halusnya bersandar langsung ke arah Ji Fei. Bang, Zhan Tiangsu tiba-tiba mengambil telepon di tangannya, dengan senyum liar di wajahnya. Haha, telepon ada di tanganku sekarang. Pemimpin aliansi Zhan, hancurkan ponselmu, jika kamu menghancurkannya, mereka tidak akan punya bukti, Huo Haiyan mengingatkan dengan keras. Ketika penonton mendengar kata-kata tersebut, mereka langsung menyadari, hancurkan buktinya, pemimpin aliansi perang tidak menculik. Teriakan itu terdengar serempak, bergema lagi di seluruh mood bar dalam sekejap. Mereka ingin mendukung Zhan Tiangsu. Jika dia ada di sini dan aliansi Zhan ada di sini, mereka akan mendapat pendukung. Apalagi di mata mereka, Zhan Tiangsu membunuh Ji Fei dengan mudah. Oleh karena itu, kami tidak segan-segan mencampur adukan benar dan salah. Zhan Tiangsu memegang ponsel di tangannya dan memandang Ji Fei dan Sui Muhan. Pernahkah kamu melihatnya? Inilah hati manusia, inilah kekuatannya. Beberapa hal tidak sesederhana yang kamu kira. Ada beberapa orang yang kamu tidak akan pernah bisa membandingkannya. Di atas, seperti saya, klik, dengan teriakan percaya diri dan arogan. Zhan Tiangsu tiba-tiba menghancurkan ponsel di tangannya, dan pecahannya mulai berterbangan di udara. Haha. Huo Haiyan mendongak dan tertawa, saya akan melihat bukti apa yang Anda miliki kali ini, apalagi yang bisa Anda lakukan. Luo Yutian, penculikanmu harus menunggu hukuman hukum. Zhan Tiangsu, kamu hanyalah seekor cacing, mengapa kamu harus membandingkannya dengan saudara Ji? Mulai hari ini, nama Zhan Meng akan hilang di seluruh kota Ninghai. Ponselnya hancur, dan aula yang seharusnya sepi ternyata tidak sepi, sebaliknya, suara yang lebih seru terdengar, bergema di seluruh aula. Semua orang melihat ke layar lebar dan tidak melihat siapapun, hanya gambar 6 orang yang berlutut di tanah. Zhan Tiangsu melihat pecahan di tanah dengan tercengang. Itu sama sekali tidak dikendalikan oleh ponsel ini. Sui Muhan juga terkejut. Qi Yuan menyuruhnya menekan tombol di layar lebar, tapi kenapa? Hanya Ji Fei yang memiliki senyuman tipis di bibirnya. Dia telah menebak bahwa itu adalah karya Qi Yuan sebelumnya. Dan dialah yang mengendalikan layar lebar dari mood bar. Adapun ponsel di tangan Sui Muhan, itu sengaja ditutup-tutupi. Orang yang baru saja berbicara adalah Qi Yuan, Zhan Tiangsu yang malang, di bawah dorongan Huo Haiyan, kehilangan akal sehatnya dan berulang kali menghancurkan bukti. Buktinya bahkan lebih meyakinkan, bang-bang, tepuk tangan Ji Fei terdengar, sangat tiba-tiba. Tetapi bang-bang, tepuk tangan lebih banyak terdengar. Begitulah tepuk tangan yang diberikan oleh Yao Guangbiao dan orang lain dari perusahaan keamanan Bameng. Zhan Tiangsu, hancurkan layar lebar dan terus hancurkan barang bukti. Zhan Tiangsu, hancurkan mood bar dan terus hancurkan bukti. Zhan Tiangsu, kamu tidak akan pernah bisa menghancurkan buktinya, karena kamulah yang benar-benar melakukan penculikan itu, dan kamu adalah bukti terbaikmu. Orang-orang dari perusahaan keamanan Bameng bertepuk tangan dan berteriak satu demi satu, bergema di seluruh aula. Zhan Tiangsu benar-benar bingung. Seperti yang dia katakan, dia sekarang telah menjadi bukti terbesar. Membunuh setidaknya 6 orang adalah kejahatan besar. Paru-paruku hampir meledak karena amarah. Mustahil, bukan aku yang melakukan penculikan itu, kamu menyebarkan rumor itu. Ledakan, pintu mood bar diketuk terbuka.
dan sejumlah besar petugas polisi bergegas masuk, tutup tempat kejadian, bawa Zhan Tiangsu dan Luo Yutian, dan kembali untuk menyelidiki. Zhan Tiangsu dan semua orang yang hadir tercengang. Polisi sebenarnya punya bukti untuk menangkap seseorang. Kong Dali sudah berjalan cepat ke arah Zhan Tiangsu, borgol di tangannya bersinar dingin. "Apa yang akan kamu lakukan?" Zhan Tiangsu bertanya dengan sedikit martabatnya. "Klik, itulah yang ingin saya lakukan," Kong Dali menjawab dengan dingin. Sui Muhan diculik untuk ketiga kalinya. Jika berita ini menyebar, polisi kota Ninghai akan malu. Kong Dali, yang menerima bukti penculikan 6 orang dan meminta seseorang menyiarkan langsung pembunuhan 6 penculik oleh Zhan Tiangsu, sudah tidak dapat ditoleransi terhadap Zhan Tiangsu dan ingin menangani mereka secara langsung. Zhan Tiangsu tidak pernah membayangkan bahwa apa yang dilakukan Qi Yuan akan begitu saling terkait, dan dia akan menyiarkan langsung seluruh proses pembunuhan 6 orang. Orang malang itu masih ingin berjuang untuk terakhir kalinya. "Kamu." Wow, Kong Dali melambaikan tangannya, dan surat perintah penangkapan dengan segel baja merah muncul di depan Zhan Tiangsu. Ini adalah surat perintah penangkapan. Tubuh besar Zhan Tiangsu bergoyang dan dia memandang Kong Dali dengan mata penuh kerumitan dan ketidakpercayaan. Dia telah berada di kota Ninghai selama bertahun-tahun, dan bahkan ibu kota-kota Zhao ingin memberinya 3 sen. Dia tidak menyangka suatu hari polisi akan memborgolnya. Kalian. Tenggorokannya sesak dan suaranya serak. "Apakah kamu ingin menyerang polisi seperti muridmu Qin Yong?" Kong Dali bertanya dengan mata mengecil. Tubuh Zhan Tiangsu bergetar lagi dan dia terdiam. "Bawa semua orang dari aliansi dan kembali bersama untuk menyelidiki." Setelah Kong Dali selesai berbicara, dia melihat ke arah Sui Muhan dan berkata, "Dr. Sui, kami pasti akan mengetahui tentang penculikan Anda, dan penjahatnya akan dihukum berat." "Terima kasih." Sui Muhan benar-benar ketakutan ketika dia berpikir akan diculik 3 kali. "Aku tidak bisa menahan tangisku." Kong Dali memandang Ji Fei, dan ada lebih dari sekadar kekaguman di matanya. Ini adalah kejeniusan sejati, dewa yang dia kagumi. Meskipun Sui Muhan diculik kali ini dan dia tidak melihat orang yang menyelamatkan Sui Muhan yang berdiri di samping Ji Fei membuktikan segalanya. Ji Fei tersenyum tenang, mengangkat tangannya dan melirik ke arah waktu, matanya tertuju pada Zhan Tiangsu. "Waktunya duel kita telah tiba, saatnya mulai sekarang." Dahi, Zhan Tiangsu berdiri tertegun di tempat, melihat borgol di tangannya dan Ji Fei. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia bodoh, benar-benar idiot. Rencananya adalah mencegah Ji Fei berpartisipasi dalam duel tepat waktu dan menang dengan mudah, jadi dia mengatur penculikan. Pada akhirnya, sayalah yang menghitungnya. Itu karena dia tidak bisa berpartisipasi dalam duel, itu karena dia ingin menyerahkan aliansinya. "Menembak kakimu sendiri?" Ini, 1 menit telah berlalu dan Zhan Tiangsu tidak muncul. Suara tenang Ji Fei terdengar lagi, dan seluruh aula menjadi sunyi. Zhan Tiangsu dikalahkan. Yao Guangbiao memimpin dengan berteriak. Zhan Tiangsu dikalahkan. Orang-orang dari perusahaan keamanan Ba Meng berteriak dengan semangat. Zhan Tiangsu dan semua orang di tempat kejadian yang mengharapkan dia menang semuanya tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, Ji Fei, "Kamu penjahat yang berbahaya." "Aku tidak yakin." Zhan Tiangsu meraung marah mengetahui bahwa dia sedang direncanakan untuk melawan oleh Ji Fei. Ji Fei mengabaikannya, tetapi melihat orang-orang di mudbar, "Apakah kamu juga tidak yakin?" Semua orang merespons dengan diam. "Oh," Ji Fei terkekeh, "tidak apa-apa jika kamu tidak yakin, kamu bisa menyimpannya." Tetapi dia tiba-tiba meninggikan suaranya, "Kalian juga harus menyombongkan diri dan pamer untukku. Siapa di antara kalian yang bisa membual tentang menyelamatkan Zhan Tiangsu? Siapa di antara kalian yang bisa menyombongkan diri dan membuktikan bahwa Zhan Tiangsu tidak diculik?" Pertanyaan penuh kemarahan bergema di seluruh tempat, dan terjadilah keheningan. Hati setiap orang dipenuhi dengan kepahitan yang luar biasa. "Bawa pergi Zhan Tiangsu," perintah Kong Dali dengan keras. Aliansi perang telah menghilang dari kota Ninghai. Bersambung.